Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Canika Sumara dengan NPM 221501106 dari PSTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan, fisik, dan juga logik sebagai tugas mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, terdapat 4 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian jaringan komputer, pengertian topologi jaringan, jenis topologi jaringan fisik dan juga logik, kemudian penerapan topologi jaringan fisik atau logik pada organisasi. Sebelum ke materi, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi informasi, program, penggunaan bersama perangkat keras seperti hard disk dan juga printer. Selain itu, jaringan komputer juga bisa diartikan sebagai kumpulan terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi, yang terdiri dari satu komputer yang saling berhubungan. Jaringan komputer ini terdapat submateri mengenai topologi jaringan yang akan kita bahas kali ini. Topologi merupakan suatu pola hubungan antara terminal dalam jaringan komputer. Pola ini sangat erat kaitannya dengan metode akses dan media pengiriman yang digunakan. Topologi yang ada sangatlah tergantung dengan letak geografis dari masing-masing terminal, kualitas kontrol yang dibutuhkan dalam komunikasi ataupun penyampaian pesan, serta kecepatan dari pengiriman data. Kata topologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu topos dan juga logos, yang artinya ilmu tata letak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa topologi jaringan merupakan ilmu tata letak jaringan. Nah, dalam definisi topologi terbagi menjadi dua, yaitu topologi fisik dan juga topologi logik. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas pertama adalah topologi jaringan fisik. Topologi fisik adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Ia mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi antar node, jaringan kabel, dan lain sebagainya. Pendekatan topologi ini menentukan cara perangkat dihubungkan dengan atau tanpa kabel. Nah, topologi jaringan fisik ini terdiri dari 7 jenis. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel spaksi menjamur. Kemudian ada topologi star. Topologi star atau bintang merupakan topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang atau star ini termasuk topologi jaringan dengan biaya yang rendah. Selanjutnya, yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring atau cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Yang keempat adalah topologi extended star. Topologi extended star adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan juga topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer yang dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai backbone. Selanjutnya, yang kelima adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif rute atau penjaluran.
yang biasanya disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau juga software. Yang keenam adalah topologi hybrid. Topologi kombinasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda untuk membuat topologi hybrid. Ketika topologi dasar yang berbeda yang terhubung ke satu sama lain, mereka tidak menampilkan karakteristik dari setiap topologi satu tertentu. Ini adalah ketika itu menjadi topologi hibrida. Yang terakhir dari topologi fisik ada topologi hierarkikal. Berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk atau host yang di-switch dengan simpul atau node lain sehingga berjenjang. Jenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Biasanya topologi ini digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah. Sehingga data dari pusat itu didistribusikan ke cabang atau sebaliknya. Kemudian ada topologi logik. Topologi logik berasal dari kata logik yang berarti suatu gambaran bagaimana hubungan yang terjadi antar masing-masing komputer dalam jaringan yang tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita mengalaminya atau merasakannya. Pengertian secara umum, topologi logik merupakan topologi yang menggambarkan hubungan secara logika yang terjadi pada masing-masing komputer dalam jaringan. Nah, topologi logik ini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama itu ada Ethernet. Jadi Ethernet ini paling banyak digunakan oleh seluruh umat manusia. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut CSMA atau CD atau Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection. Kemudian ada juga token ring. Token ring ini dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Hubungan komputer pada token berbentuk seperti cincin. Kemudian selanjutnya ada local talk, merupakan jaringan yang dikembangkan pertama kali oleh Apple Computer untuk komputer Macintosh. Metode yang digunakan oleh jaringan local talk disebut CSMA atau CA. Kemudian yang keempat ada FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Adalah sebuah jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada jarak yang jauh. Nah, selanjutnya yang terakhir ada ATM atau Asynchronous Transfer Mode, yaitu sebuah jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 Mbps atau lebih. Oke, selanjutnya setelah kita memahami materi-materi tersebut, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai topologi jaringan pada perusahaan PT Puri Agung Propertindo. Jadi, layanan internet yang sedang digunakan perusahaan ini itu merupakan internet service provider dari PT Telkom dengan kecepatan bandwidth-nya itu 10 Mbps. Nah, untuk jaringan internal pada perusahaan sendiri menggunakan jaringan topologi STAR yang menghubungkan semua pengguna komputer seperti direktur, terus juga ada manajer, ada prinsipal, kemudian ada marketing koordinator, ada accounting, ada admin, dan juga ada marketing. Nah, sampai dengan saat ini, PT Puri Agung Propertindo ini masih belum menggunakan server yang khusus untuk menyimpan data. Jadi saat ini semua data hanya disimpan pada personal komputer administrator.
Sehingga jika pengguna lain seperti direktur atau pengguna manajer dan lain sebagainya ingin mengakses atau menginput data itu perlu melalui komputer administrator terlebih dahulu. Nah, jaringan pada perusahaan tersebut ini terdiri dari 7 unit komputer, kemudian ada modem, itu perangkat yang berfungsi untuk menyambungkan perangkat komputer ke jaringan internet, dan juga ada switch. Nah, topologi jaringan STAR ini merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke switch. Misalkan direktur ini langsung terhubung ke switch. Yang mana topologi ini tuh menggunakan switch untuk menghubungkan komputer satu ke komputer yang lainnya. Nah, kelebihan dari topologi STAR itu yang pertama, jika satu kabel node terputus, yang lainnya itu tidak terganggu. Kemudian juga tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Kemudian penambahan atau pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah. Terus juga kemudian ada kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Kemudian, apabila satu komputer mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan STAR. Misalkan komputer direktur mengalami kerusakan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati ke-6 komputer lainnya gitu. Jadi hanya komputer direktur saja yang mengalami permasalahan atau mati. Nah, kekurangannya itu dari topologi STAR ini adalah jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaiannya itu akan berhenti. Kemudian boros dalam pemakaian kabel juga, dan juga hub atau bagian tengah itu jadi elemen kritis karena dia merupakan pusat kontrol. Nah, kemudian jika hub terdapat masalah, maka jaringan tersebut akan down atau mati. Dan juga yang terakhir adalah biaya jaringan lebih mahal daripada ring atau juga bus. Oke, sekian penjelasan saya mengenai topologi jaringan pada perusahaan PT Puri Agung Propertindo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.